Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya Rahmat Hidayah Dipatama, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan mengenai edukasi kesehatan jasmani, mengenai pentingnya aktivitas fisik dan kebugaran tubuh sebagai pemenuhan salah satu tugas saya di blog Fisiologi blog 6 ini. Jika tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah outline dari pemaparan saya pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah kebugaran tubuh. Kedua, pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasi PCR Health. Dan terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama itu adalah kebugaran tubuh. Jadi apa sih kebugaran tubuh itu? Kebugaran tubuh itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan. Melalui berbagai kegiatan fisik, baik kerja, berat maupun ringan, yang dilakukan secara teratur dan sistematis, ini dapat mengindikasi jantung secara progresif memiliki kekuatan yang dapat dilatih. Nah, tentunya dengan kekuatan jantung yang dilatih ini itu ditandai dengan kekuatan irama gerak yang lebih lama dari sejumlah otot yang terlatih untuk mempertahankan keseimbangan sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Nah, karakteristik ini merupakan bagian atau aspek yang sangat penting bagi tercapainya kebugaran jasmani, terutama dari segi kesehatan dan kualitas hidup. Nah, selanjutnya itu ada pengertian kebugaran jasmani menurut Nala tahun 1998. Jadi menurut Nala, kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta dengan cadangan energi yang tersisa, ia masih mampu menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya. Nah, ini berarti dalam kebugaran yang segar, itu terdapat berbagai aspek-aspek kehidupan lain yang menunjang secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, ada komponen kebugaran jasmani. Nah, menurut Giam tahun 1993, status kebugaran jasmani itu dikelompokkan menjadi dua berdasarkan komponen kesegarannya. Nah, yang pertama itu adalah komponen kesegaran yang berhubungan dengan kesehatan, dan yang kedua itu adalah komponen kesegaran yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, untuk komponen kesegaran yang berhubungan dengan kesehatan itu meliputi daya tahan jantung, daya tahan paru-paru, kekuatan dan daya tahan otot, kelentukan, serta komposisi tubuh. Nah, sedangkan untuk komponen kesegaran yang berhubungan dengan keterampilan itu meliputi kecepatan, koordinasi, power atau kekuatan, dan kelincahan. Selanjutnya, nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Jadi, kebugaran jasmani seseorang itu ditentukan oleh beberapa faktor, terutama faktor-faktor yang ada di dalam diri seseorang itu, seperti usia, jenis kelamin, genetik, nutrisi, dan rokok. Nah, untuk faktor yang pertama itu adalah usia. Usia itu berkaitan dengan umur. Jadi, ketika dewasa, kebugaran jasmani seseorang itu akan berkurang dibandingkan dengan orang-orang yang anak-anak ataupun orang-orang yang masih remaja. Nah, pada usia 25 sampai 30 tahun itu terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh. Jadi yang seperti saya katakan tadi, jadi ketika dewasa itu eh, kebugaran jasmaninya itu lebih minim daripada yang masih muda. Tapi ketika orang dewasa ini nih rajin berolahraga, penurunan fungsi tubuh ini tadi dapat dikurangi sampai dengan separuhnya. Nah, selanjutnya itu adalah jenis kelamin. Nah, sampai pubertas itu biasanya jasmani, anak laki-laki itu hampir sama dengan anak perempuan. Tetapi setelah masa pubertas itu anak laki-laki itu mempunyai nilai yang jauh lebih besar daripada perempuan. Nah, yang ketiga itu adalah genetik. Nah, genetik di sini sangat berpengaruh sekali terhadap kebugaran seseorang ya. Berpengaruh terhadap Genetik di sini berpengaruh sekali terhadap kebugaran seseorang. Nah, genetik di sini berpengaruh itu terhadap kapasitas jantung, kapasitas paru-paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin, sel darah, dan serat otot. Nah, jadi ketika seseorang itu ada suatu genetik seperti penyakit bawaan jantung, itu pasti akan mempengaruhi kebugaran seseorang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada nutrisi.
Nah, nutrisi di sini berkaitan dengan asupan atau makanan yang kita makan. Jadi sebagai manusia, kita untuk mempertahankan hidup itu kita memerlukan makanan yang cukup, makanan yang baik, makanan yang kualitasnya bagus. Makan makanan itu tentunya memenuhi syarat yang berimbang, sehat, cukup energi sehingga bernutrisi. Ketika bernutrisi, energi dihasilkan dari nutrisi itu akan menunjang kebugaran tubuh seseorang tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah rokok. Rokok di sini yang paling zat yang paling mempengaruhinya adalah nikotin. Jadi ada suatu penelitian yang mengatakan nikotin itu dapat memperbesar pengeluaran energi dari dalam tubuh dan mengurangi nafsu makan. Dan padahal kan kita tahu tadi nafsu makan itu sangat mempengaruhi kebugaran tadi. Nah, kadar karbon yang terhisap juga itu akan mengurangi nilai volume dari oksigen yang dihisap, yang terhirup, sehingga berpengaruh terhadap daya tahan. Oke, jadi itulah tadi faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh seseorang. Next. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara kita untuk melatih kebugaran tubuh? Nah, mungkin teman-teman semua di sini sudah tahu, sudah pernah melakukannya, apalagi pada saat di SMA mungkin sudah pernah disuruh atau ambil nilai push up, sit up, back up, terus disuruh lari gitu kan. Nah, itu termasuk cara untuk melatih kebugaran tubuh dan melatih daya tahan. Nah, push up, sit up, back up, squat jump, yoga, lari naik turun tangga ini dapat dilakukan setiap hari ya untuk melatih kebugaran tubuh agar tubuh kita tetap bugar dan tetap agar supaya karena kalau kita bugar uh, produktivitas kita untuk melakukan kegiatan itu meningkat. Nah, menurut yang saya baca jika saya tidak salah mengartikan lari naik bukan lari sih, ini naik turun tangga ini dapat melatih kekuatan otot sehingga dokter-dokter itu biasanya menyarankan bagi orang-orang yang memiliki penyakit penyakit jantung terutama itu disarankan untuk sering-sering atau setiap pagi sekitar 15 sampai 20 menit untuk melakukan ini kegiatan ini naik turun tangga karena dapat melatih kekuatan otot jantung. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara-cara untuk melatih kebugaran. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah prinsip melakukan aktivitas. Next. Nah, aktivitas fisik dan olahraga ini memiliki makna yang berbeda. Nah, aktivitas fisik itu adalah bentuk gerakan tubuh yang terjadi karena kontraksi otot skeletal atau otot rangka. Nah, kontraksi inilah yang menyebabkan peningkatan kebutuhan kalori atau penggunaan kebutuhan kalori dari biasanya. Nah, sedangkan olahraga di sini itu adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terstruktur, terencana, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kebugaran. Jadi olahraga di sini itu adalah salah satu bentuk dari aktivitas fisik. Next. Nah, di sini ada gambar yang memperlihatkan aktivitas yang dapat dilakukan di rumah. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas yang tergolong aktivitas fisik, seperti menyapu, berkebun kecil-kecilan, atau bermain dengan peliharaan, mencuci kendaraan, sepeda, motor, mobil, ataupun ketika kita beres-beres rumah ataupun kosan ya, memindah-mindahkan barang-barang, furniture gitu ya, itu termasuk aktivitas fisik. Mengapa? Karena sudah terjadi penggunaan energi yang sudah di atas, sudah dari biasanya, sudah terpakai energi yang lebih dari biasanya. Jadi ini tergolong aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini adalah aktivitas fisik yang levelnya, yang intensitasnya itu masih tapi sudah termasuk. Nah, bisa dilihat kalau dari gambar atas ke bawah itu menunjukkan semakin semakin ke bawah itu menunjukkan semakin intensitasnya itu semakin tinggi dan otomatis penggunaan energi yang dipakai juga semakin tinggi. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah uh, aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik di gambar ini itu adalah aktivitas fisik yang dilakukan di pusat-pusat kebugaran seperti gym seperti itu. Nah, kalau gambar dua di atas ini adalah aktivitas fisik yang levelnya juga itu masih level sedang karena ini ditujukan untuk pemula.
Jadi sebelum beralih ke gambar yang ke bawah ini, kita tuh harus melewati tahap ini dulu, di tahap pemula. Jadi jangan langsung ke sini. Nah, sedangkan yang di bawah ini, gambar yang 4 ke bawah ini adalah aktivitas fisik yang levelnya itu sudah tinggi karena sudah memakai energi yang sangat banyak dari tubuh. Nah, aktivitas fisik ini yang tinggi ini untuk orang-orang yang sudah terlatih aktivitas fisiknya, yang sudah pro lah istilahnya. Nah, selanjutnya itu adalah aktivitas fisik ini eh, tidak dilakukan aktivitas fisik ini tidak hanya disarankan kepada mereka yang memiliki faktor resiko. Jadi aktivitas fisik ini kan disarankan kepada orang-orang yang memiliki faktor resiko penyakit dan pada orang-orang yang sehat juga kan. Nah, kalau untuk orang-orang yang punya penyakit degeneratif itu biasanya dokter-dokter ataupun petugas kesehatan, petugas medis itu sangat menyarankan sekali untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur setiap hari, tapi sesuai dengan levelnya untuk melatih tubuhnya itu tetap bugar dan tetap sehat. Aktivitas fisik ini juga kan tidak hanya disarankan kepada mereka yang punya penyakit-penyakit degeneratif ataupun punya penyakit-penyakit yang karena faktor U. Jadi orang-orang dewasa yang masih sehat itu sangat disarankan untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur. Mengapa? Karena kan tadi sudah saya sampaikan eh, eh, di usia 25 sampai 30 tahun itu terjadi penurunan fungsi dari tubuh kita. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mengembalikan atau mengurangi penurunan itu ya dengan cara aktivitas fisik seperti itu. Pada anak-anak juga, pada anak-anak juga dokter itu sering menyarankan untuk memperbanyak waktu untuk aktivitas fisik di luar ruangan. Karena seperti kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang itu cenderung tidak aktif dan berada di dalam rumah untuk bermain game, gadget gitu. Nah, anak-anak yang tidak melakukan aktivitas fisik atau minim aktivitas fisiknya ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk penyakit-penyakit di masa tuanya. Apalagi sekarang diketahui bahwa eh, anak kecil saja itu sudah bisa mengalami obesitas. Jadi apabila anak-anak kecil, anak-anak itu tidak minim sekali melakukan aktivitas fisik, resiko untuk terjadi penyakitnya obesitas dini sangat tinggi, yang nantinya juga akan menjadi faktor resiko untuk menjadi penyakit lainnya di masa tuanya. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya itu ada Pacer Health. Jadi apa sih Pacer Health ini? Nah, Pacer Health ini adalah aplikasi yang berguna untuk memonitor kesehatan tubuh dan kebugaran tubuh kita. Nah, aplikasi ini itu bisa mengukur langkah kita dan seberapa jauh kita melangkah dari dunia ini, seberapa jauh kita berlari, itu bisa dihitung di aplikasi ini. Nah, dari hitungan langkah itu kita bisa mengetahui nih berapa kalori yang sudah terpakai dari langkah tersebut. Jadi, aplikasi ini sangat-sangat sangat-sangat menunjang untuk orang-orang yang ingin melakukan untuk orang-orang yang ingin meningkatkan kebugaran tubuhnya. Nah, aplikasi ini itu dapat diunduh secara gratis di App Store maupun Play Store. Next. Nah, jadi kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, kebugaran jasmani ini adalah kemampuan tubuh dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien untuk jangka waktu yang relatif lama tanpa menyebabkan kelelahan yang tidak semestinya. Aktivitas fisik dan olahraga itu berpengaruh signifikan terhadap kebugaran. Nah, selain itu, untuk menunjang kebugaran di zaman sekarang ini dapat menggunakan aplikasi monitor kesehatan seperti salah satunya adalah Pedometer Health. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mencari materi dan membuat PowerPoint yang saya paparkan pada malam hari ini. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai pemaparan pada malam hari ini. Sebelum saya mengakhiri pemaparan pada malam hari ini, saya memiliki pantun untuk teman-teman semua. Dan ini dia adalah pantunnya. Beliduku di Pulau Maluku. Terima kasih teman-temanku sudah meluangkan waktu untuk membantuku. Nah, inilah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk memenuhi tugas di blog ini. Saya akhiri, saya berharap teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dipermudah dan diperlancar segala urusan yang ingin diperjuangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.